Kalau kita sebagai PMI atau di TKW di luar negeri itu lebaran nggak lebaran sama aja kita kerja ya teman-teman. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Mene. Di kesempatan hari ini Mbak Santi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di dalam Mbak Santi berkonten. Kalau Mbak Santi banyak salah, banyak dosa, banyak kata yang menyinggung teman-teman onlineku, Mbak Santi minta maaf, semoga dimaafin ya. Barangkali teman-teman kalau yang di Indonesia barangkali lagi sibuk ini ya, lagi banyak keluarga yang datang atau banyak orang yang datang untuk silaturahmi di keluarga besar kita masing-masing gitu ya teman-teman. Kalau kita sebagai PMI atau di TKW di luar negeri itu lebaran nggak lebaran sama aja kita kerja ya teman-teman. Jadinya kalau sedih ya sedih, tapi ya gimana lagi, namanya kita ikut orang ya teman-teman, nggak disamakan di Indonesia. Kalau ini hari Mbak Santi nggak sholat Id karena sikonya itu hari Rabu di Taiwan itu majikan lagi kerja, jadinya kan berapa minggu kemarin itu ada libur 4 hari, jadinya karena majikanku itu apa namanya, bagian penguangan itu khusus, nggak bisa gimana ya udah aku yang ngalah, nggak apa-apa, yang penting doa dan niat kita semoga dikabulkan sama Allah walaupun kita nggak ada sholat Id. Semoga aja ntar kalau pulang ke Indonesia aku bisa menjalankan sholat Id dan puasa dengan lancar, amin amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, ayo simak Mbak Santi, walaupun lebaran sebagai TKW Taiwan tetap kerja, nggak boleh sedih, pokoknya semangat. Yang penting cuan ya, yang penting jangan lupa untuk telepon Indonesia, orang tua, bapak, saudara-saudara saling meminta maaf. Ya udah teman-teman, let's go. Semoga teman-teman suka dengan kontenku ini. Jangan lupa untuk subscribe. Nanti mau bersih-bersih rumah itu amperan belakang sama amperan depan sama amperan belakang jemuran baju aku. Semoga aja teman-teman suka ya. Teman-teman, ini teras depan yang mau aku bersihin masih berantakan ya teman-teman, karena ini tempat sembayangan ya. Atapnya itu super hitam ya, nggak bisa dilap gitu, karena itu ada apa itu sembayangannya ya teman-teman. Pokoknya di depan ini banyak abunya deh. Setiap hari ya sebetulnya itu aku bersihin, tapi yang namanya apa ya, tempat sembayangan ya, jadinya banyak itu seperti kayak wong coba ngomong angus gitu, yang item-item buat sembayangan itu loh teman, apa ya, abu-abu gitu loh, kayak gitu ya. Pokoknya semangat, ini satu persatu aku masuk taruh di ruang tamu biar enak kalau bersihin, karena di depan ini banyak sekali, karena di rumah ini Perjuangan rumahnya kecil. Mas kan dulu nggak mau dibersihin, tapi aku inisiatif sendiri, mereka nggak ada nyuruh karena rumah ini seperti kan aku sendiri kayak gitu kan. Rumahnya kecil, barangnya tempatnya yang berantakan kayak gini. Tapi alhamdulillah selama Mbak Santi di Taiwan, Mbak Santi selalu susun rapi dengan baik dan bersih. Nggak harus disuruh sama majikan, karena di sini nggak ada majikan cewek. Majikan ceweknya itu beda rumah, tapi jarang kesini ya. Bisa dihitung lah teman-teman ya. Ini barangkali teman-teman tanya, loh Mbak, itu Ini rosokannya teman-teman. Ini ntar mau aku lipat-lipat. Ini bungkusnya, kotakannya itu Quaker. Itu majikanku kayak gini teman-teman. Laki-laki sebetulnya ya. Ini kan barang nggak guna, biasanya itu kan buang tempat sampah, dia nggak mau. Jadinya ditaruh di luar sana. Saya tunggu segini.
Mbak Santi itu orangnya nggak suka disuruh teman-teman, ya pokoknya inisiatif. Kalau biasanya kalau ada majikan itu aku nggak berani terlalu bersih banget kayak gini teman-teman, karena dia mau dari Senin sampai Jumat itu kan kerja, jadinya butuh istirahat. Tempatnya juga rumahnya nenek ini kecil, nggak segitu besar. Sebetulnya tiap hari itu ngepel semuanya ini teman-teman, tapi ya namanya barang kalau kayak di kalau di tempat kita itu tempat ada kamar satu buat gudang gitu, ini tempat gudangnya teman-teman, karena bener-bener nggak ada tempat gitu teman-teman. Ya alhamdulillah, payung yang rusak juga masih disimpan sama majikanku. Ini juga payung-payung ada yang rusak tapi majikanku nggak mau buang, ya itulah ciri khas orang Taiwan. Ini kardus TV yang baru itu teman-teman. Ini kardus TV yang baru, sama aja teman-teman, nggak mau dibuang. Ya udah, aku sebagai TKW nurut aja. Yang penting gaji lancar, kerjaan oke, inisiatif bersihin kayak gini teman-teman. Mau itu barang bekas, mau barang itu mau dibuang, yang penting aku sudah pamitan kalau barang ini aku mau bersihin, mau aku rapiin, tapi aku nggak buang teman-teman. Ya beginilah rutinitas Mbak Santi kalau nenekku tidur teman-teman, jadinya aku bersih biar nggak usah disuruh-suruh jadi TKW. Ini berat banget. Ini barisan itu berat banget teman-teman ya, itu buat penghisap biar rumah kita itu nggak terlalu lembab ya teman-teman. Kalau teman-teman menganggap lah ini semuanya aku taruh di ruang tamu ya, berantakan kan ruang tamuku lah ini, itu teman-teman, itu tempat dan ini kulkas teman-teman ya. Kulkas ini ya, ini juga tempelan sudah lama banget, tapi ya namanya seseorang ya teman-teman, nggak mau dibuang ya udah taruh di situ aja. Aku bikin audio gini karena aku sambil kerja nggak bawa handset ya teman-teman, jadinya beginilah Mbak Santi. Kalau teman-teman nganggap oh ini di kerjaan di luar job, jadinya jadi TKW itu nggak cukup cuma jaga orang tua aja teman-teman, bersih-bersih rumah ya, seperti kayak semuanya dikerjain gitu teman-teman, tapi tergantung teman-teman mau ngerjain apa enggak. Ntar kalau majikannya nggak usah dibersihin kamu, yang penting khusus untuk ya, aku nggak bisa teman-teman, aku orangnya sekatan atau orangnya suka bersihan, jadinya tanpa majikan nyuruh itu mana yang kotor aku langsung lapin teman-teman. Jadi udah kebiasaan Mbak Santi dari Indonesia sana ya, jadi mereka itu nggak menyuruh saya ngelap gini, enggak. Aku cuma kalau kelihatan kotor ya udah aku lap, tapi kalau lantainya di rumah Mbak Santi, di rumahnya majikan ini itu bersih pling kinclong, karena tiap hari itu kan namanya nggak ada orang ya teman-teman, hari Senin sampai hari Jumat, jadinya Mbak Santi itu tiap hari itu ngepel, bersih atau nggak bersih tetap saya pel, karena kalau nggak aku pel rasanya itu kayak ada yang kurang gitu teman-teman. Jadinya semoga teman-teman itu suka dengan konten-kontennya Mbak Santi. Hari Lebaran Mbak Santi tetap kerja kayak gini teman-teman, walaupun nggak usah sedih ya, yang di luar sana nggak usah sedih, aku sedih gitu, nggak usah sedih. Lihatlah Mbak Santi, Lebaran masih yang di Indonesia makan opor ayam, ketupat enak-enak, pakai baju baru, tapi Mbak Santi tetap di sini ngelap gini. Beginilah jadi anak rantau. Pokoknya semangat ngelap-ngelapnya. Jadinya kalau dapat majikan jelek ya berdoa aja semoga majikan yang baik. Semuanya nggak ada namanya majikan itu sempurna di Taiwan, dimanapun berada kalian kerja teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau Mbak Santi banyak rocos di sini, takutnya teman-teman itu jenuh lihat rutinitas Mbak Santi, jadinya mohon dimaafin ya. Oh iya, kalau banyak salah, banyak tutur kata Mbak Santi, mohon dimaafin. Beginilah kelakuannya Mbak Santi kalau lagi pengen gerak-gerak, karena kalau didiemin gitu badannya itu dingin, karena di Taiwan itu habis gempa ini di Taipei itu agak dingin lagi teman-teman, hujan terus. Nah, alhamdulillah sudah aku lap, udah rapi teman-teman, sudah ituin ya, aku sudah rapiin. Tinggal ini
terasnya berantakan. Terus ini di belakang, mulai di belakang itu ya teman-teman ya, di apa namanya, di belakang aku mau bersihin ya, biasalah ya teman-teman ya. Ini biasanya aku jemur, biasanya aku taruh tenku di sini teman-teman ya. Ini aku bersihin, aku gosok-gosok gitu. Semoga aja majikanku melihat terus ditambah gaji, amin amin ya robbal alamin. Sambil kerja itu berhayal yang tinggi-tinggi biar happy teman-teman ya. Sebetulnya mau goyang-goyang kayak Mbak Sulastri 15, tapi ya pantatku nggak sebesar Mbak Sulastri 15, jadinya nggak bisa digoyang-goyang teman-teman. Pokoknya kayak gini rutinitas Mbak Santi teman-teman, kalau lagi apa namanya dingin atau pengen gerak-gerak kayak gini teman-teman. Sebetulnya nggak kotor banget sih teman-teman ya, tapi Mbak Santi itu selalu kayak gini. Kalau nggak ada kerjaan itu, kalau nenek masih tidur gitu, aku cari kerjaan kayak gini teman-teman ya. Ini kesetnya itu disaklar di lantai teman-teman. Aku kosok sudah seperti mengosok hati aku biar bersih, gak ada dosa kalau lebaran. Ya begitu, semoga terhibur ya teman-teman. Aku gosok-gosok ya, sebenarnya jangan gosok itu, gosok aja itu mantan-mantan, dibuang kotoran-kotoran bekas-bekas mantan, ijakan mantan. Kayak gitulah. Ini aku kayak gini, ini emang bagus banget ya teman-teman. Ini nah, ini sudah mulai gosok-gosok lagi, bukan gosok gigi ya teman-teman, ini gosok lantai ya. Itu tolong kalau yang pakai handset itu handsetnya dikecilin ya, takutnya ntar telingannya itu sakit. Pokoknya semangat ya teman-teman, semoga teman-teman suka dengan kota-kotanya Mbak Santi ya. Beginilah aktivitasnya di balik lebaran, jadi TKW itu suka duka. Kalau melihat Mbak Santi pakai poyo di tangan atau salon pas itu karena tangannya Mbak Santi lagi pegel gitu ya teman-teman. Nah gini, disiramin ya, disiramin bunganya. Ini bukan bunga tapi tembok seperti hati aku menyintai kalian semuanya, anjay. Begini teman-teman, maaf kalau teman-teman melihat emang nggak ada selang, nggak ada teman-teman tempatnya selang untuk air itu. Sebetulnya ada tapi dipakai semuanya buat nyuci sama buat air panas itu apa namanya, untuk mandi. Jadinya nggak ada tempat itu lubang-lubang kehidupan air dimasukin keran apa itu selang itu nggak ada. Jadinya aku harus satu timba kayak gini, butuh perjuangan teman-teman. Tapi Mbak Santi selalu semangat buat teman-teman bikin konten biar teman-temannya menunggu videonya Mbak Santi. Jadinya Mbak Santi mulai saat ini tuh lagi semangat lagi bikin konten. Ada waktu senggang aku bikin konten biar teman-teman itu bisa menghibur teman-teman. Inilah aktivitasnya jadi TKW di luar negeri teman-teman ya. Jadinya kalau lihat foto profil secantik artis Indonesia, jadinya secantik itu, dibalik semuanya itu beginilah pekerjaannya jadi TKW gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting cuannya itu gede, yang nggak bersyukur barokah gitu. Alhamdulillah sudah bersih, tinggal itu teman-teman. Nasib kan barang-barangnya itu di sini. Majikanku nggak ada teman-teman, cuma aku sama nenek aja. Jadinya aku kerja gini, aku videoin, aku langsung kirim ke dia karena aku takutnya dia itu nggak percaya orang tua nggak dikasih nggak dilihat kayak CCTV. Jadinya Mbak Santi itu harus dengan cara video sama foto. Majikanku nggak usah, namanya orang Taiwan bilang nggak usah, itu artinya ya kayak gitulah. Mau aku pel teman-teman biar kering, cepat kering. Nggak ada apa namanya itu istilah kasihan karena buru waktu teman-teman biar selesai gitu kerjaan. Ini sudah aku pel ya teman-teman, mau ngepel ini detik-detik sudah mau selesai teman-teman ya.
yang menonton jangan lupa support Mbak Santi biar Mbak Santi makin semangat lagi untuk ngonten ya teman-teman. Saling support, banyak tambah temen, banyak tambah temen, tambah saudara teman-teman, saling support, saling menguntungkan. Ya beginilah suka duka jadi anak rantau ya teman-teman ya. Pokoknya semangat, bismillah aja, semoga pulang membawa keberhasilan. Amin. Panasonic ini pengering dan itu mesin cuci. Walaupun mesin cucinya kayak gini teman-teman, yang penting ini kalau musim dingin. Aku tinggal mindah-mindahin barang ini, ya ampun berantakan teman-teman. Mindah-mindahin satu-satu teman-teman. Mana tanya? Aku Mbak Santi mana? Udah rapi teman-teman. Udah rapi nih. Semuanya kinclong. Aduh, kinclong. Itu lampunya. Sudah semuanya, tinggal ngepel ini sama luar sana. 1 hari teman-teman.